Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Apapun kondisi kita, nikmat Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dengan demikian senantiasa dituntut kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bantuan yang amat sangat kita nanti di hari yang tiada bantuan dan syafaat kecuali bantuan dan syafaat yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang telah dipastikan adalah syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, saudara-saudari, izinkan saya tidak menyebutkan nama satu persatu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kehidupan kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti nanti pada akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diinformasikan, pembahasan kita subuh ini adalah satu mutiara hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Kitab ini adalah kitab yang amat sangat banyak dijelaskan oleh para ulama. Setidaknya ada 60-an syarah dari kitab Al-Hikam. Mengapa? Karena memang kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang amat sangat baik untuk kita renungi, untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita, untuk di dalam kondisi spiritual kita ini semakin baik dari hari ke hari. Satu dari yang ingin kita bahas pada subuh ini adalah mutiara yang ke-112 sebagaimana hitungan dari Al-Imam Ibnu Ajibah ketika mensyarahkan kitab ini di dalam kitabnya Iqadhul Himam fi Syarh Al-Hikam. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, innama yastawhishul 'ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Kira-kira terjemahannya, sesungguhnya yang membuat para hamba itu resah pada segala sesuatu, yang membuat para hamba itu risau pada segala sesuatu adalah ketika mereka tidak mampu menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Kalau seandainya mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala,
supaya kita tidak risau, supaya kita tidak tenang, supaya kita tenang dalam kehidupan kita ini adalah kata kuncinya bagaimana kita bisa menyaksikan Allah pada segala sesuatu yang Allah hadapkan pada kita dalam kehidupan ini. Mengapa kita risau dengan kemiskinan, dengan kekurangan? Karena kita tak melihat Allah pada kemiskinan dan kekurangan itu. Mengapa kita risau pada sakit, kekurangan dari kesehatan? Karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada ketetapan itu. Dulu ketika kita belum punya istri risau, setelah punya istri risau, belum punya anak risau, setelah punya anak risau, belum punya pekerjaan risau, setelah punya pekerjaan pun risau. Jadi masalah itu apa? Ternyata bukan apa yang Allah hadapkan dalam kehidupan kita. Ternyata bukan miskin kayanya, bukan sakit sehatnya, bukan tidak punya istri atau memiliki istri atau banyak istri, bukan pada tidak ada anak, sedikit anak atau banyak anak, bukan pada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam kehidupan kita. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak mampu menyaksikan Allah pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari yang jadi masalah. Nah, maka nanti dalam kehidupan kita penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa sedih. Padahal di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu adalah orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut pada apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, dan mereka tidak akan bersedih pada apa yang telah terjadi pada masa yang telah berlalu. Takut, sedih itu membuat kita risau. Padahal apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, apa yang dihadapkan di dalam kehidupan kita, buruk atau baik menurut kita, itu semuanya ketetapan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwa yang menghantarkan itu adalah Allah, yang menciptakan itu adalah Allah, yang menghadapkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan untuk pertama sekali. Selanjutnya, setelah kita meyakini, melihat Allah pada apa yang terjadi itu, lalu kita yakinilah di dalam yang terjadi tersebut tidak ada yang buruk. Mengapa? Karena pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Surah Al-Imran ayat 191, penggalan terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ini terkait dengan ulul albab yang menyatakan bahwa wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada pada penciptaan Allah itu yang sia-sia. Kalau yang sia-sia saja tidak ada, kira-kira yang buruk ada apa tidak? Tidak ada. Mengapa? Karena yang sia-sia saja tidak ada, maka yang buruk pun tidak ada. Tidak ada pilihan lain pada keyakinan kita kecuali untuk menyatakan pada semua penciptaan Allah itu adalah baik. Subhanallah, Maha
cuma kadang-kadang kita yang sempit penglihatan itu saja. Dalam kehidupan kita ini kan ada 6 sisi. Ada sisi depan, sisi belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Cuman terkadang kita fokus pada sisi depan saja. Pada apa yang Allah hadapkan dalam kehidupan kita, kita fokus pada sisi depan saja. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau seandainya kita mau melihat dari sisi belakang, kita lihat dari sisi atas, kita lihat dari sisi bawah, kita lihat dari sisi samping kiri dan kanan, maka nanti pada akhirnya tidak ada yang buruk pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini itu sia-sia. Maha suci Engkau dari kesia-siaan itu. Kalau seandainya keyakinan kita pada apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang buruk, maka semuanya baik. Apakah kita masih merisaukan pada apa yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita? Tidak akan risau lagi. Mengapa tak risau? Karena baik. Tak mungkin seseorang itu risau pada sesuatu yang baik yang dihadapkan dalam kehidupannya. Tidak mungkin akan pernah risau. Mengapa? Karena ini baik. Mengapa dia risau? Karena dia menganggapnya buruk. Mengapa dia risau? Karena dia menganggapnya itu sia-sia. Miskin dianggapnya buruk, kurang harta dianggapnya buruk, maka risau dalam kehidupan. Sakit dianggapnya buruk, maka risau dalam kehidupan. Mengapa ya? Aku sakit saja, aku miskin saja, aku kurang saja. Semuanya nanti menjadi masalah pada akhirnya. Mengapa? Karena dianggapnya buruk. Tetapi kalau dia menganggap itu baik, maka tidak akan pernah ada risau pada dirinya. Dengan cara melihat itu sebagai perbuatan Tuhan, lalu tidak ada pada perbuatan Tuhan yang buruk, tidak pula ada sia-sia. Satu pilihannya, pada perbuatan Tuhan adalah baik. Dengan demikian, perhatikanlah sesuatu pada sisi-sisi yang berbeda. Ketika seseorang menganggap miskin itu buruk sehingga merisaukannya, lihat dari sisi yang lain. Berkat miskin ini aku rajin ke masjid. Berkat miskin ini aku tunduk kepada Tuhan. Aku tidak memiliki sombong, karena biasanya tidak ada orang miskin yang sombong. Kalau ada orang miskin sombong parah betul ya. Kalau ada orang kaya sombong biasa ya. Memang tidak biasa, tapi adalah yang mau disombongkan sama dia. Tapi kira-kira ada orang miskin sombong, ini luar biasa. Lebih parah dari setan. Dengan demikian miskinnya membawa pada ketawaduannya, pada kerendahan hatinya. Maka pada akhirnya dia anggap miskinnya itu baik, berkat miskin. Kalau seandainya aku kaya, tak sempat lagi aku ke masjid. Seandainya aku kaya, muncul sombong. Kalau dia ke masjid, dia akan sombong. Dan begitulah seterusnya. Jadi bukan miskin kayanya yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika apa yang Allah berikan itu kita salah dalam melihatnya. Jadi lihatlah pemberian Allah itu pada sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, sehingga nanti pada akhirnya kita tidak akan pernah risau pada apa yang Allah hadapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, macam mana supaya kita bisa seperti itu? Macam mana supaya kita bisa seperti itu? Maka jawabannya ada di dalam surah Ali Imran tadi.
khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzabannar. Mereka yang senantiasa menzikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang disebutkan yadhkuruna. Kata yadhkuruna itu adalah fi'il mudhari. Kata para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Muhammad Al-Tahir Al-Mu'asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahwa fi'il mudhari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an rata-rata memiliki kesan istimrar dan tajaddud. Istimrar itu senantiasa, tajaddud itu berulang-ulang. Maka yadhkurunallah, mereka senantiasa menzikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zikir itu maknanya dua. Zikir itu tidak hanya pada apa yang kita sebutkan. Itu zikir hanya mengantarkan. Kita berzikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar dan begitulah seterusnya. Itu hanya sarana untuk mengantarkan kita pada zikir yang sesungguhnya. Mengapa? Karena zikir yang sesungguhnya itu adalah niddun nisyan, lawan dari lupa. Lawan dari lupa adalah ingat. Ingat itu dalam hati. Ingat itu bukan di lidah. Walaupun lidah mengantarkan ingat yang ada di dalam hati. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nanti dalam Mutiara Hikmah yang lain mengatakan, jangan engkau tinggalkan zikir lidahmu walaupun hatimu lalai dari Tuhan. Mengapa? Karena zikir lidah itu mengantarkan saja. Jadi ketika dia senantiasa menzikirkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Artinya zikir itu dalam setiap kondisi. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita ini cuma tiga yang ada. Ada kondisi yang keempat, tak ada jongkok. Kalaupun ada jongkok itu sebentar yang kita lakukan. Kita itu kalau tak berdiri, duduk, kalau tak duduk, berbaring. Dalam kondisi itu kata Allah, zikirkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi yang keempat, ada jongkok di kamar mandi paling 10 menit. Dan memang untuk zikir lidah dilarang. Tidak boleh. Mengapa? Karena memang tempat yang tidak layak untuk menyebutkan Allah. Tapi kalau zikir hati boleh, silakan dan dianjurkan bahkan. Nah, untuk zikir hati. Makanya di dalam Al-Qur'an perintah zikir itu adalah zikrun katsira. Zikir yang banyak itu pada hakikatnya dijelaskan di dalam surat Ali Imran tadi. Pada setiap kondisi dan situasi zikirkan Tuhan. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Tak cukup sampai di situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memikirkan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan pikiran itu terkoneksi kepada Tuhan. Pikiran itu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti dia ketika melihat sesuatu, Allah yang menciptakan. Ketika menyaksikan sesuatu, dia saksikan kemahabesaran, kemahakuasaan Allah pada apa yang disaksikannya. Nah, ketika itu ada pada diri seseorang, dia senantiasa mengingat, menzikirkan Allah, pada apa yang dilihatnya terkoneksi kepada Tuhannya. Pada akhirnya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak ada yang engkau ciptakan yang sia-sia. Nah, itulah yang lost dalam kehidupan kita. Itulah yang luput dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita sering tidak tenang. Karena
Maka pikirlah di dalam kehidupan, pikirkanlah sesuatu yang terkoneksi kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti kita akan merasakan semua yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Meninggal seseorang yang kita cintai, apa yang muncul untuk pertama sekali? Yang muncul pertama sekali adalah Allah yang menjadikan. Allah yang memberikan musibah ini. Allah yang menentukan ini. Dan tidak ada yang sia-sia pada ketetapan Tuhan. Nah, Dia datang sendiri. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita ucapkan itu betul-betul termaknai. Dan kalau orang dapat berita duka, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tuhan tak hadir di situ. Pada ucapan inna lillahi tak hadir. Mengapa? Karena dia tidak terbiasa menghadirkan Tuhan. Maka setelah meninggal dunia itu, lalu datang berita kepada dia, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tanya, emangnya apa sebab dia meninggal dunia? Kan dia sakit. Maka dia berobat sama dokter ini, kan? Salah dokter ini. Dokter bilang kemarin, jangan dia berobat sama dokter itu, berobat juga dia akan mati. Siapa yang disalahkan? Dokter. Muncul kebencian dalam hati, ya? Muncul sesuatu yang rusak dalam hati. Mengapa? Karena dia melihat yang terjadi itu dinisbahkannya kepada dokternya. Nanti semua orang disalahkannya. Itu akan salah anak dia. Anak dia tak peduli sama dia. Makanya dia terus saja sakit. Orang yang disalahkan, makhluk yang disalahkan. Padahal tadi udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kau lihat langsung Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu, menjadikan itu, menentukan itu pada diri. Maka nanti pada akhirnya semua itu menjadi penyebab saja. Itu hanya sebab saja. Dan sebabnya sebab antara. Sebab yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengakhirkan masanya. Allah telah mencukupkan kehidupannya. Maka yang akan dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi rasa bersedih pada apa yang terjadi. Tak ada sedih, tenang hidup. Tidak ada takut, tenang hidup. Mengapa? Karena dia saksikan Tuhannya. Inilah yang di dalam ilmu tasawuf sering disebut dengan maqam musyahadah. Dengan maqam musyahadah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril, hadis yang amat sangat ma'ruf. Dan hadisnya adalah hadis mutawatir makna. Makna hadis tersebut mutawatir, tidak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul dengan menyerupai manusia yang indah. Selanjutnya malaikat Jibril singkat cerita bertanya kepada Rasul, mal iman, apa itu iman? Rasul jawab dengan 6 rukun iman. Selanjutnya mal Islam, apa itu Islam? Rasul jawab dengan 5 rukun Islam. Selanjutnya mal ihsan, apa itu ihsan? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan bahwa engkau menyembah Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan antakhsyallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan anta'mala syai'an, engkau melakukan sesuatu
pada perbuatannya dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah melihat Allah itulah yang dimaknai oleh para ulama tasawuf dengan musyahadah. Menyaksikan Tuhan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ibadah yang kita lakukan itu pun harus kita saksikan Tuhan. Mengapa? Supaya tidak ujub. Banyak orang yang sholatnya bagus, dia nisbahkan sholat pada dirinya. Banyak orang yang puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, perjalanan keagamaannya bagus, perjalanan spiritualnya bagus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya itu dinisbahkan pada dirinya. Aku yang sholat, aku yang puasa, aku yang makan, aku yang bantu orang, aku yang rajin ke masjid, aku yang berzikir, dan begitulah seterusnya. Semuanya aku. Pada akhirnya dia akan mengatakan, berarti yang baik siapa? Yang baik aku. Orang yang menyatakan dirinya baik, adalah orang yang ujub itu, yang nanti pada akhirnya muncul sombong sebagaimana iblis. Iblis itu awalnya ujub, kurang baik apa iblis, tapi pada akhirnya muncul ujub pada dirinya. Ketika muncul ujub, muncul sombong. Jadi orang yang rajin sholat boleh jadi bisa sombong, rajin zikir dan begitulah seterusnya boleh jadi bisa sombong. Mengapa? Karena tidak melihat Tuhan pada apa yang dilakukan. Coba kalau seandainya dia menyaksikan Allah pada ibadahnya, anta'budallah ka'annaka tarahu, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah melihat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia melakukan sholat, ya Allah, sholat ini bukan dari diri. Engkau yang menganugerahkan perbuatan baik ini pada diri. Pada hakikatnya engkaulah yang baik, bukan aku yang baik. Engkau yang memberi harta ini dan membolak-balik hatiku sehingga aku mau berinfak. Dan orang yang aku beri pun engkau yang memilihkan. Ini musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan menyatakan bahwa kebaikan pada dirinya bukan kebaikan dirinya, tetapi kebaikan Allah kepada dirinya. Kalau ini ada pada diri seseorang, kira-kira ada tak ujub? Tidak ada ujub. Mengapa tidak ada ujub? Bagaimana orang mau menyatakan dirinya baik padahal kebaikan itu bukan punya dia? Kan tak mungkin. Ada seseorang berinfak, lalu dia katakan, oh bagus betul lah aku ini. Bisa tak kira-kira orang yang berinfak dia nyatakan dirinya bagus? Tidak, mana bisa. Mengapa? Karena infak itu bukan perbuatan. Maka begitu juga ketika seseorang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, disaksikannya Allah pada perbuatan baiknya. Artinya nanti pada akhirnya semua perbuatan baik dia adalah perbuatan Tuhannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan dia. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa menganggap dirinya baik. Mengapa? Karena kebaikan itu bukan punyanya. Nah, inilah musyahadah. Musyahadah itu pada akhirnya bukan hanya membuat diri seseorang menjadi tenang dalam kehidupan ini, bahkan akan mencampakkan penyakit-penyakit yang halus sekali. Apa penyakit yang halus itu? Penyakit ujub, itu penyakit yang amat sangat halus. Sehingga pada akhirnya seseorang tak peduli lagi dengan pujian orang lain, tak peduli lagi dia dengan cacian orang lain. Kenapa? Karena perbuatannya tidak dinisbahkan pada dirinya. Mengapa orang pada akhirnya risau? Karena tak dapat puji ketika dia melakukan kebaikan, kan? Ada orang bagus dia, tapi orang tidak memujinya, pada akhirnya risaunya. Ada orang bagus
menyaksikanlah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada perbuatan baik yang kita lakukan nisbahkan kepada Dia yang menganugerahkan baik itu. Nanti pada akhirnya orang lain mencela bukan urusannya, orang lain memuji pun bukan urusannya. Dia tidak akan naik ke langit, terbang ke langit karena pujian orang. Dia tidak akan tersungkur di paret karena celaan orang lain. Mengapa? Karena dia melihat Tuhan pada semua apa yang dihadapkan pada dirinya. Inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Innama yastawhishul ubbadu waz-zuhadu fi kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in. Yang membuat seorang hamba risau, bahkan seorang yang zuhud risau pada segala sesuatu karena mereka tidak mampu menyaksikan Tuhannya, tidak bermusyahadah pada Tuhannya pada segala sesuatu yang dihadapkan padanya. Maka semua yang akan terjadi memiliki potensi risau pada diri seseorang. Lalu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, "Falau syahiduhu fi kulli syai'in." Kalau seandainya manusia, seorang hamba, seorang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada semua yang dihadapkan pada dirinya, lam yastawhishu min syai'in. Dia tidak akan pernah risau sedikit pun. Pada akhirnya perjalanan kehidupannya semuanya aman. Yang penting Allah menyaksikan, aku saksikan Tuhan. Soal orang lain menyaksikan atau tidak, itu tidak penting. Itu semuanya tidak penting. Kalau orang lain mau memuji kita, lihat saja pujian itu dari Tuhan kita. Kalau orang lain mau menghina kita, lihat saja Allah yang menjadikan penghinaan itu buat diri kita, supaya kita ini semakin sadar. Karena di dalam hinaan sesungguhnya tidak buruk. Dalam hinaan seseorang itu sesungguhnya baik untuk diri kita. Kenapa? Karena orang yang menghina kita itu sedang menyadarkan siapa diri kita sesungguhnya. Jadi terima kasih seharusnya. Terima kasih ya bersama kau karena kau telah menghina aku. Cuma jangan buat lagi. Aku tonjok nanti muka. Katakan seperti itu. Artinya lihat sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ungkapan ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahkan menyebutkan kata al-ubbad dan az-zuhad. Ubbad itu artinya orang yang di dalam ibadahnya itu baik. Sholatnya ini bukan sholat wajib dan sholat rawatib saja. Sholatnya bahkan semua kesempatan untuk bisa sholat dia sholat. Semua kesempatan untuk bisa puasa di hari-harinya dia akan puasa. Dia akan berzikir dan begitulah seterusnya. Ini makna ubbad. Jadi ibadahnya amat sangat baik. Lalu istilahnya zuhad. Zuhad itu adalah orang yang di dalam hatinya tak lagi masuk dunia ini. Hartanya tak masuk ke dalam hatinya, mobilnya tak masuk dalam hati, rumahnya tak masuk dalam hati, istrinya yang cantik, anaknya yang lucu-lucu tak masuk di dalam hati. Nah, ini orang yang zuhad. Baik atau tidak? Baik. Orang seperti ini bagus. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang seperti ini pun potensi risaunya itu besar. Jadi kalau orang yang rajin beribadah, potensi risaunya besar. Orang yang zuhud, yang tidak memasukkan dunia di dalam hatinya, potensi risaunya besar. Kira-kira orang yang macam kita, potensi risaunya besar atau tidak? Lebih besar. Jadi ingat, potensi risau, potensi ketidaktenangan dalam diri kita lebih besar. Mengapa? Karena dunia masuk semua dalam hati, mobil masuk, anak masuk, istri masuk, rumah masuk,
Bahkan suami orang lain pun masuk, istri orang lain pun masuk kan. Oh cantik kalau lagi ini kawan tuh katanya. Padahal dia sudah punya bini, mau tukar pula dia. Tak tenang dalam kehidupan. Nah, kalau mereka saja itu memiliki potensi tidak tenang dalam kehidupannya, apalagi kita. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bermusyahadah kepada Tuhan bagi kita itu lebih dibutuhkan daripada bagi mereka-mereka yang Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutnya dengan obat dan subhan. Dan untuk mereka pun diwanti-wanti oleh beliau, apalagi untuk kita. Maka dalam kehidupan kita, kesimpulannya, saksikanlah Tuhan pada apa yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Semuanya menjadi perbuatan Tuhan, dan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Tidak ada yang sia-sia, semuanya baik. Lalu lihatlah ini sebagai sesuatu yang baik, sehingga mengantarkan kehidupan kita pada kebaikan sampai nanti di akhir hayat. Saya kira demikian diinformasikan. Saya hanya bisa bercakap di sini 40 menit. Habis itu doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minadz dzakirin, Allahumma ja'alna minadz dzakirin wa la taj'alna minal ghafilin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة